Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nurul Fatima dengan NIM 2106950 dari kelas 2B MIK. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang telah diberikan sebelumnya oleh Bapak Dr. Cucu Surahman dengan gelar STHIMAGMA dengan berupa video. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi atau A-nya yang mempunyai arti tidak, dan gama mempunyai arti kacau. Sehingga agama berarti tidak kacau. Dapat juga diartikan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah dan tujuan tertentu. Agama berasal dari bahasa Arab yang mempunyai dua istilah, yaitu adyan dan almilah. Adyan berarti syariat dan almilah berarti orang yang melaksanakan ibadah agamanya. Definisi agama menurut para ulama salah satunya oleh Ar-Raqib Al-Ashfahani, yaitu agama adalah nama bagi apa yang telah disyariatkan Allah SWT kepada para hambanya melalui para nabi agar mereka bisa mencapai kedekatan dengan Allah. Dan memaknai agama di kehidupan saya pribadi itu yaitu agama yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya sekadar memberi petunjuk untuk kehidupan di akhirat. Agama membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Islam dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama, yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologis atau istilah dapat dikatakan Islam adalah agama atau wahyu yang berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut saya, belajar agama yang efektif itu yang diajarkan kedua orang tua saya dahulu kepada saya itu dengan cara menyekolahkan saya dengan sekolah agama, dan begitupun diiringi dengan pelajaran yang ada di sekolah dasar hingga jenjang tinggi pun ada yang namanya pelajaran agama Islam gitu. Nah, jadi kita dari mulai sekolah agama diajarkan mengaji, membaca artinya, memahami isinya. Nah, lalu jika kita sudah menerima ilmu-ilmu itu, lalu kita mengamalkan ilmu tersebut yang kita dapat, lalu mengajarkannya lagi kepada orang lain, seperti itu. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kita sekolah agama itu, agama yang tentunya tidak diajarkan di sekolah dasar, seperti belajar kitab, belajar tajwid, seperti itu. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia ini. Agar mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, membaca Al-Quran juga merupakan ibadah kepada Allah SWT. Al-Quran sebagai kitab terakhir yang dimaksudkan untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa sampai akhir zaman, dan juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Adapun pokok-pokok isi kandungan Al-Quran, yaitu yang pertama ada akidah, yang kedua ibadah, ketiga muamalah, yang keempat akhlak, yang kelima sejarah, dan keenam syariat. Cara berinteraksi dengan Al-Quran di kehidupan sehari-hari itu contohnya meyakinkan Al-Quran itu datang dari Allah, meyakini kebenaran isi Al-Quran, menerima Al-Quran dengan hati terbuka dan sukacita, memahami tujuan Al-Quran diturunkan Allah, memahami dan menyaksikan mukjizat Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, menjadikan Al-Quran sebagai peringatan juga. Semoga Allah SWT membantu dan menolong kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran.
agar kita bisa merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai dusturul hayah atau sistem hidup. Iman secara terminologi adalah kepercayaan atau meyakini seyakin-yakinnya, sedangkan secara etimologi iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, maka iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat dan keagungannya, serta kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan oleh lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, yang pertama contohnya cabang-cabangnya itu, yang pertama ada iman kepada Allah Azza wa Jalla, dua iman kepada Rasulullah, terus iman kepada para malaikat, iman kepada Al-Quran dan seluruh kitab yang telah diturunkan oleh Allah, iman kepada takdir baik maupun buruk itu berasal dari Allah. Yang keenam ada iman kepada hari akhir atau hari kiamat, kemudian ada iman kepada kebangkitan setelah kematian, ada iman kepada mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar atau hari akhir atau di alam kubur. Juga contohnya seperti ada sabar atas setiap musibah dan segala sesuatu yang tercabut dari jiwa, yakni berupa kelezatan dan kesenangan. Kemudian selain iman-iman yang tadi di atas, ada juga menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik atau dibutuhkan, berbicara juga secukupnya. Terus kemudian ada menjaga amanah dan wajib menunaikannya. Kemudian ada menyenangi kebaikan dan sedih dengan keburukan. Kemudian ada mengobati setiap dosa dengan taubat. Kemudian ada memuliakan tetangga, memuliakan tamu, menutupi aib orang lain. Itulah cabang-cabang dari iman di kehidupan sehari-hari. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.